Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rafidia Salma, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus, dengan NIM 201933175. Nah, pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat PowerPoint interaktif yang berbasis game sebagai media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, pada video kali ini kita berfokus pada materi zat campuran dan zat tunggal kelas 5 sekolah dasar. Sebelum saya memulai tutorialnya, saya akan memperlihatkan PowerPoint interaktif yang sudah jadi, yang pernah saya buat. Nah, ini tentang zat tunggal dan zat campuran, di mana ada beberapa menu, yakni materi, soal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada gamenya juga yang terdiri dari level 1 sampai 5. Ada contoh soalnya juga. Nah, soal-soal ini nanti ada beberapa pilihan L sampai D. Nah, langkah pertama, kita siapkan dulu template-nya. Template ini masih kosongan, dimana kita nanti tinggal menambahkan tulisan-tulisan yang kita butuhkan. Jumlah slide-nya pun bervariasi tergantung kebutuhan kita sendiri. Nah, pada slide pertama kita tambahkan judul, yakni zat tunggal dan zat campuran. Kita bisa kreasikan bentuk font yang kita inginkan. Di sini saya memilih font Algerian agar kelihatan besar juga. Kemudian kita posisikan judul tersebut agar terlihat rapi dan bisa terlihat jelas di tengah slide-nya. Jangan lupa kita tambahkan menu start, di mana menu start ini akan kita hyperlink juga untuk menuju ke slide kedua yang berisi menu-menu. Kita bisa kreasikan dengan bentuk sesuka hati. Di sini saya mengambil bentuk persegi panjang dengan warna oranye karena agar senada dengan template-nya. Kreasikan juga dengan bentuk fontnya dan ukuran fontnya juga. Kemudian pada slide kedua kita membuat slide menu seperti yang ada di contoh. Ada materi, soal, game, video, dan info. Jangan lupa berikan tombol-tombol untuk kembali dan tombol home. Kemudian posisikan teks menu tersebut berada di tengah paling atas di halaman slide. Dan kemudian kita sisipkan gambar atau simbol tombol kembali ke kanan dan ke kiri. Nah, gambar simbol ini saya sudah mendownloadnya dari internet terlebih dahulu ya. Jadi kita harus menyiapkannya sebelum kita membuat PowerPoint tersebut. Sisipkan juga tombol home untuk kembali ke layar utama atau slide yang pertama. Kemudian
Saya juga sudah menyiapkan tombol-tombolnya untuk kita sisipi teksnya sesuai kebutuhan. Di sini saya menyisipkan teks menu, soal, materi, kemudian ada video dan info. Nah, tinggal kita copy paste dan kita arahkan agar setara atau selurus. Oke. Sisipkan 5 tombol. Kemudian tinggal kita sesuaikan posisinya agar menjadi posisi yang rapi dan berikan teks sesuai dengan apa yang kita butuhkan lagi. Kita lanjut pada slide kedua, yakni slide yang berisikan materi-materi. Nah, seperti yang ada di contoh yang telah saya buat, materi yang pertama yakni materi zat tunggal. Nanti akan ada komponen lagi seperti gambar air putih, gambar garam, dan gambar gula. Pada slide kedua ini, jangan lupa siapkan background besar untuk mengisi komponen-komponennya seperti materi dan gambar-gambarnya. Background ini dipilih agar bisa menarik pada slide-nya dan bisa menjadi hiasan. Jangan lupa beri judul zat tunggal, tentunya dengan font yang sesuai selera ya. Kemudian tuliskan materi yang akan ditampilkan di PowerPoint, yakni zat tunggal adalah zat yang hanya terdiri dari bla 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 sampai akhir.
Kemudian kita beri masukan gambar seperti air putih, gambar garam, dan lain sebagainya sebagai penunjang materi zat tunggal tersebut. Nah, kita bisa sesuaikan sesuai dengan ukuran yang kita inginkan agar pas di dalam background besar tersebut. Jangan lupa kita berikan teks sebagai penanda itu gambar apa gitu ya. Begitu juga dengan gambar yang lainnya. Nah, di PPT interaktif ini bisa disisipkan dengan video-video yang tentunya menunjang pembelajaran pada zat tunggal dan zat campuran ini. Nah, untuk menambahkan video, caranya dengan kita buka tab insert, kemudian kita klik video. Nah, karena kita udah punya videonya di komputer, jadi kita pilihnya video offline. Kemudian kita cari filenya. Setelah ketemu filenya, kita klik dan klik lagi di tombol insert. Kita tunggu sebentar, lalu muncul videonya. Nah, setelah muncul kita bisa posisikan videonya di tempat yang sesuai dengan harapan kita, dan bisa kita edit juga di bagian format. Tampilannya cukup banyak, tinggal kita pilih salah satunya. Kemudian untuk menambah sumber, kita bisa tambahkan di tab shape yang ada teksnya. Karena ini videonya tidak buat sendiri, namun ambil dari YouTube, jadi kita harus menyematkan sumber atau source-nya. Setelah sumbernya diketik, kita bisa membuat tulisan sumber itu di hyperlink. Tujuannya agar ketika di slideshow atau ditampilkan slide-nya, tulisan sumber tersebut bisa kita klik dan bisa langsung menuju ke YouTube-nya. Selanjutnya kita buat slide game. Slide game ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan, karena di sini saya menampilkan level 1 sampai 5, jadi saya akan membuat level 1 sampai 5 saja. Jangan lupa beri tanda atau judul game, dan bisa kita berikan kalimat yang menarik. Mungkin di sini saya memberikan kalimat "mari kita bermain sambil belajar", karena tujuan dari adanya PPT interaktif ini selain untuk bermain, kita juga bisa sambil belajar. Dan jangan lupa kita berikan tanda-tanda levelnya dengan shape kotak yang jumlahnya ada 5, dan diberikan tulisan angka juga 1 sampai 5.
Nah, pada level yang pertama, yakni tentang berikut yang merupakan contoh zat tunggal kecuali sudah ada pilihannya, seperti di contoh, dan nanti akan kita sisipkan jawaban benar dan jawaban salahnya itu yang mana saja. Nah, kita ketikkan dulu soalnya. Setelah itu kita bisa menyisipkan shape kotak lagi sebagai penanda pilihan dari jawaban, yakni pilihan A, B, C, dan D. Setelah shape pilihan A, B, C, dan D dibuat, kita sisipkan keterangan dari masing-masing pilihan ganda. Seperti di pilihan A ada air, kemudian kita copy dan paste dan tempatkan di pilihan B, yakni pilihan B ada gula. Begitu juga seterusnya dengan pilihan C dan D. Nah, selanjutnya kita akan membuat animasi penanda jawaban benar dan jawaban salah. Contoh, kita klik C, ternyata jawabannya benar. Dengan kita klik A, jawabannya salah. Nah, animasi dari jawaban benar dan salah ternyata berbeda dan bisa muncul ketika kita klik jawaban tersebut. Caranya, kita buka tab Insert, kita pilih Picture, kita masukkan gambar yang kita inginkan. Ini kita masukkan jawaban benar terlebih dahulu. Nah, kita sesuaikan besar kecilnya. Kemudian kita sisipkan juga animasi jawaban salah. Setelah itu kita klik animasi yang pertama, yakni jawaban benar. Kemudian kita klik tab Animation, kita pilih Animation Pen, dan kita tambahkan animasi juga, bisa di animasi masuk dan keluarnya kita pilih yang zoom. Nah, kemudian kita group atau kita blok, dan ada segitiga kecil kita klik, kemudian kita pilih timing. Pada bagian triggers kita pilih start effect on click off, kita klik yang benar. Jika belum ada, bisa disisipkan tulisannya sebagai penanda kita. Kemudian, begitu juga dengan animasi jawaban salah. Lalu, setelah semua slide jadi, kita cek ulang kembali, di mana pada setiap tombol kita hyperlink. Gunanya untuk ketika kita putar slide-nya atau mainkan slide-nya, setiap tombol bisa
otomatis menuju kepada halaman slide yang kita tuju. Nah, seperti contoh, di tab materi kita klik kanan, edit hyperlink, atau kalau belum ada bisa di hyperlink sendiri. Nah, teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video tutorial sederhana dari saya. PPT interaktif ini saya pilih karena saya sudah melakukan wawancara dan observasi di sekolah di daerah saya, di mana pada sekolah tersebut ternyata masih melaksanakan pembelajaran secara daring atau online, dan kebutuhan-kebutuhan akan media online sangat terbatas, dan tentunya banyak sekali media online yang dibutuhkan. Jadi saya menyesuaikan kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian kelebihan dari PPT interaktif yang berbasis game ini adalah PPT ini bisa digunakan tidak hanya pada pembelajaran online, tetapi juga bisa digunakan pada pembelajaran offline. Misalnya, jika pada pembelajaran online, kita tinggal mengirimkan PPT tersebut kepada siswa, atau kita juga bisa membuat video pembelajaran dengan cara kita sebagai guru sembari kita menayangkan PPT tersebut. Jika pembelajaran dilaksanakan secara offline, caranya menampilkan PPT tersebut adalah menggunakan LCD dan proyektor, di mana penayangannya berada di dalam ruangan kelas ya. Kemudian kekurangan dari media ini, sayang sekali pada pembelajaran online media ini hanya bisa dibuka di laptop atau PC atau komputer, karena jika dibuka pada HP, slideshow-nya tidak bisa tampil atau dimainkan secara penuh atau sempurna sesuai dengan interaksi-interaksi pada setiap tombolnya. Dan sangat terbatas sekali jika anak SD yang belum memiliki PC atau komputer atau laptop, dia tidak bisa melihat atau menayangkan PPT tersebut dengan baik. Dan alhamdulillahnya, setelah saya membuat media ini, saya serahkan media ini kepada guru kelas 5 sekolah dasar yang mengampu beberapa materi pelajaran, khususnya pada materi zat tunggal dan zat campuran yang fokusnya pada materi IPA. Nah, beliau alhamdulillah menerima dengan baik, dan testimoni dari beliau adalah PPT ini cukup menarik, kreatif, dan tentunya dapat membantu memecahkan masalah-masalah kebutuhan siswa selama belajar di rumah saja. Karena pada pembelajaran jarak jauh ini, guru sangat terbatas dalam memberikan materi, karena hanya terbatas pada buku dan hanya bisa mencari materi dari internet, dan tentunya menguras waktu untuk membuat PowerPoint interaktif sebagai penunjang pembelajaran. Terima kasih teman-teman sudah menonton video tutorial sederhana dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa dan masih dalam tahap belajar, dan tentunya video ini dibuat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulia Kudus yang diampu oleh Bapak Muhammad Syafruddin Kuryanto. Terima kasih kembali saya ucapkan, dan sampai jumpa.